Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mujahidin Al-Ansori, NPI 14 12 3077. Jadi untuk kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis indeks produktivitas untuk studi kasus perusahaan produksi gelang. Next. Jadi untuk data perusahaan kali ini untuk output dari periode 1 yaitu 1.500, periode 2 1.700. Untuk yang kedua, jam tenaga kerja atau jam di periode 1 2.100, di periode 2 3.500. Untuk ongkos tenaga kerja di periode 1 21.000 dan periode 2 27.000. Untuk yang keempat, penyusutan modal di periode 1 5.500, untuk periode 2 7.000. Berikut seterusnya yang ada di tabel ini. Jadi untuk energi material dan biaya lainnya juga meningkat. Poin 1, semua input meningkat, tetapi perlu dilihat apakah produktivitas ikut naik atau turun. Untuk rumus indeks yang saya pakai menggunakan rumus Mundell. Jadi untuk keterangan AOMP, output periode diukur. Yang kedua AOBP, output periode dasar. RIMP, input periode diukur. RIBP, input periode dasar. Jika IB lebih besar dari 100, produktivitas naik. Dan jika IP lebih kecil dari 100, produktivitas turun. Untuk hasil perhitungan IP dan analisis perubahan IP, berikut tabel yang sudah saya analisis menggunakan rumus Mundell. Semua nilai di bawah 100. Jadi untuk perubahan dari periode dasar, penurunan terbesar, nilai buku modal kurang 44%. Untuk jam tenaga kerja kurang 32%. Untuk penurunan sedang, material 16,89%. Untuk energi kurang 16%. Untuk ongkos total kurang lebih minus 16%. Jadi untuk penurunan kecilnya, perawatan kurang 4,8%, overhead kurang 5,06%. Untuk kali ini analisis penyebab utama penurunan. 1, input meningkat drastis. Jadi untuk tenaga kerja naik banyak dari 2.100 ke 3.500. Yang kedua, modal meningkat signifikan. Untuk poin yang kedua, output naik tapi tidak sebanding. Output hanya naik 200 unit. Untuk yang poin ketiga, efisiensi menurun. Banyak input tidak menghasilkan output optimal. Untuk interpretasi hasil, perusahaan mengalami penurunan produktivitas secara menyeluruh. Untuk penggunaan, 1, tenaga kerja, 2, modal, 3, material yang tidak efisien. Material tidak efisiensi, sistem produksi kemungkinan boros sumber daya, dan kurang optimal dalam manajemen. Jadi untuk kesimpulan,
semua indikator IB menunjukkan nilai lebih kecil dari 100. Artinya produktivitas periode 2 menurun dibanding periode 1. Penurunan paling besar yaitu nilai buku modal dan tenaga kerja. Untuk yang kedua, penurunan mengalami inefisiensi dalam penggunaan sumber daya. Jadi untuk saran supaya tidak mengalami penurunan, yaitu untuk poin pertama, optimalkan penggunaan tenaga kerja. Kedua, kurangi pemborosan material dan energi. Yang ketiga, evaluasi penggunaan modal. Yang keempat, tingkatkan efisiensi proses produksi. Yang kelima, gunakan teknologi atau metode kerja yang lebih efektif. Berikut, terima kasih. Berikut presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.